Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi. Permasalahan ekonomi seperti kelangkaan, pengangguran, kemiskinan, dan kenaikan harga barang. Siapa sih yang sering mendengar berita tersebut? Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan berita tersebut, kan? Setiap negara di dunia pasti mengalami permasalahan ekonomi, dan mereka memiliki caranya tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Para ekonom zaman dahulu telah menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, yaitu dengan penerapan sistem ekonomi. Lalu, apa sih sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi adalah cara pemerintah dalam mengatur dan mengelola kegiatan ekonomi di negaranya. Kegiatan ekonomi tersebut meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Hal tersebut mencerminkan peran pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi ini berkaitan erat dengan adat istiadat dan tradisi masyarakat setempat. Selain itu, sistem ini juga biasa diterapkan di daerah pedesaan dengan hasil yaitu pertanian. Pada sistem ekonomi ini masih sering kita jumpai kegiatan barter. Apa itu kegiatan barter? Kegiatan barter yaitu kegiatan tukar-menukar barang. Di sini masyarakat bekerja tanpa mengenal sistem pembagian kerja. Mereka bekerja atas dasar solidaritas dan kekeluargaan. Selain itu, pada sistem ekonomi tradisional tidak mengenal pembagian kerja dan masyarakat memiliki tujuan utama yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga mereka tidak memikirkan keuntungan ataupun persaingan kerja. Mungkin sistem ini terdengar sangat kuno, tapi jangan salah, ada banyak sekali kelebihan dari sistem ekonomi tradisional ini. Kelebihan yang pertama yaitu persaingan kerja yang sehat. Karena hubungan antar masyarakatnya sangat harmonis, jika kalian amati, masyarakat di pedesaan memiliki gaya berpakaian atau rumah yang desainnya itu hampir mirip, kan? Nah, itu disebabkan karena tidak adanya kesenjangan yang besar dalam masyarakatnya. Selain itu, alamnya yang asri menunjukkan tidak adanya eksploitasi sumber daya yang ada di daerah tersebut. Beberapa negara di dunia sudah mulai meninggalkan sistem ekonomi ini. Kenapa ya kira-kira? Teknologi yang masih sederhana menyebabkan produktivitas di negara tersebut menjadi rendah. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi sangat lambat sekali. Ada beberapa daerah yang masih menerapkan sistem ekonomi tradisional ini, seperti Malawi di Afrika Selatan dan beberapa masyarakat di daerah Pegunungan Jayawijaya, Papua. Sistem ekonomi yang kedua yaitu sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi ini memiliki kebijakan yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Semua masyarakatnya bekerja di sektor pemerintah. Untuk itu, sektor swasta tidak memiliki hak atau kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Namun, sistem ini memiliki banyak kelebihan loh. Lalu apa sih kelebihan sistem ekonomi komando? Kelebihan sistem ekonomi komando yang pertama yaitu pemerintah bisa mengendalikan permasalahan ekonomi sehingga perekonomian negara menjadi lebih stabil. Yang kedua, pemerintah juga lebih mudah dalam distribusi pendapatan dan pengendalian harga barang. Sistem ini juga memiliki kelemahan. Hak-hak masyarakat menjadi tidak diakui sehingga mengakibatkan kreativitas masyarakatnya sangat dibatasi. Sistem ini juga menyebabkan masyarakatnya itu menjadi susah sekali untuk maju dan berkembang. Sistem ekonomi yang ketiga yaitu sistem ekonomi liberal. Berkebalikan dengan sistem ekonomi komando, sistem ini membebaskan masyarakat seluas-luasnya untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti halnya negara Amerika Serikat. Masyarakat di negara Amerika Serikat bebas menentukan harga dan memberikan diskon terhadap barang yang dijualnya. Pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap pasar, sehingga banyak perusahaan swasta yang berkembang sangat pesat. Ada banyak negara yang menerapkan sistem ekonomi ini seperti Amerika Serikat, Jepang, dan banyak lagi. Kenapa mereka memilih sistem ini? Karena sistem ini mampu menumbuhkan kreativitas masyarakat. Akibatnya, banyak produk yang dihasilkan oleh masyarakat
sehingga persaingan untuk maju itu sangat tinggi. Namun sistem ini juga memiliki kelemahan seperti maraknya eksploitasi sumber daya oleh pihak swasta dan kerusakan lingkungan dan ketimpangan pendapatan antar masyarakatnya. Sistem ekonomi yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi ini merupakan kombinasi dari sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Nah, masyarakat pada sistem ekonomi ini memiliki hak-hak dalam mengelola kegiatan ekonomi. Namun, pemerintah juga memiliki andil yang besar atau peran dalam mengatur kegiatan ekonomi di negara tersebut. Contohnya, negara India. Di negara India, harga barang yang ada di pasar itu relatif hampir sama. Kenapa kok hampir sama? Karena pemerintah itu menerapkan tarif dasar dan tarif harga maksimal, di mana penjual ini tidak akan bisa menaikkan harga sesuka hati mereka. Akibatnya, pertumbuhan ekonominya itu menjadi lebih seimbang. Namun, sistem ekonomi ini juga memiliki kelemahan, yaitu munculnya permasalahan-permasalahan ekonomi dan kesenjangan yang harus diatasi oleh pemerintah. Nah, itu tadi beberapa sistem ekonomi yang ada di berbagai belahan dunia. Setiap negara itu memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan negara tersebut. Masing-masing sistem ekonomi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan setiap negara berhak untuk memilih sistem ekonominya sendiri. Pemahaman tentang berbagai sistem ini membantu kita melihat bagaimana suatu negara mengelola ekonominya demi kesejahteraan rakyatnya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.